Oke, ini sudah mulai on lagi. Karena 45 menit biasanya berapa tuh? 1 jam sudah amblas. Memang. Yuk, mari kita lanjutkan ya Pak Min. Ya, kita lanjutkan. Jadi, saya ada 6 hal yang saya perhatikan dalam kehidupan saya, yaitu hal-hal yang penting, high value skill. Nomor 1, bagaimana bijaksana. Yang kedua, sehat panjang umur. Anda tidak bisa yang namanya, misalnya bayar orang. Pak Min yang push up, saya yang sehat. Tidak bisa, begitu ya. Jadi, semuanya kita mau sehat, ya kita sendiri harus push up. Semalam saya sudah, dari sejak COVID, push up 10 kali aja tidak kuat. Jalan kaki sempat tidak kuat gitu ya. Push up 10 kali tidak kuat, semalam sudah push up 100 kali kuat gitu ya. Very good one. Tapi terus increase. Nah, sehat, sekali lagi ya, bijaksana, sehat panjang umur, kemudian keluarganya harmonis. Anda kalau harus telepon kepada orang tua Anda, ya Anda harus telepon orang tua Anda. Anda tidak bisa satu yang namanya tidak meluangkan waktu gitu ya. Jadi benar-benar harus yang keluarga harmonis seperti apa. Yang keempat, saya menemukan satu high value skill saya itu bijaksana, sehat panjang umur, keluarga harmonis. Kemudian kaya raya. Bagaimana cara kaya raya? Kaya raya Anda sekali lagi harus open mind dan terus belajar. Kemudian setelah kaya raya yang kelima, hidup bahagia. Saya mau hidup bahagia kok. Patung, Yes. Patung IG-nya belum live ya? Saya IG-nya sudah live, Pak. Sudah ya? IG saya sudah live, terus kemudian kalau Pak Min mau gabung di IG saya, boleh Pak, langsung gabung ke saya. Biasanya kalau saya ini bisa 2 jam, 3 jam Pak. Nggak tahu IG itu menganak emaskan saya. Kalau orang lain 1 jam putus, saya bisa 2 jam bablas kalau IG saya. Saya IG live berkali-kali lebih dari 1 jam tidak putus gitu ya. Oke, ini silahkan. Jadi saya lanjutkan dulu nih. Jadi kelima, kaya raya itu bagaimana Anda have value skill. Anda belajar tentang saham, Anda belajar tentang segala macam begitu ya. Jadi kemudian yang keenam, bermanfaat untuk orang banyak. Saya ulangi ya, hasil perenungan saya pada waktu kena COVID. Satu, harusnya kita dalam hidup ini meluangkan waktu, tenaga, fokus kita, energi kita, uang kita, usaha kita, tindakan kita untuk hal-hal yang penting dalam kehidupan. Hal-hal yang penting dalam kehidupan bukan hanya satu. Saya ulangi, bukan hanya satu. Kalau Anda jagoan cari duit doang, Anda enggak jago untuk mengelola keluarga Anda, keluarganya berantakan, ya nggak seru gitu ya. Jadi, bijaksana, sehat panjang umur, keluarganya harmonis, kaya raya, kemudian bermanfaat untuk orang banyak, dan hidupnya bahagia. Itu 6. Nah, kemudian saya lanjutkan. Antisipasi krisis yang ketujuh. Ini penting sekali nih. Yang ketujuh ya. Dalam kondisi seperti ini, yang namanya aset alokasi. Kalau Anda pegang tunai semua hari ini ya kurang bagus. Tapi kalau Anda pegang emas semua juga kurang bagus. Nah, caranya bagaimana aset alokasi? Ada 4. Perhatiin baik-baik. Aset alokasi ada 4 nih. Aset alokasi. 1, Anda namanya beda jenis. Tidak boleh di emas semua, tidak boleh di perak semua, tidak boleh di tunai semua, tidak boleh di properti semua, tidak boleh di semua saham semua. You never knows. How you know. How you know. Gitu ya. Oke. Jadi nomor 1. Ya. Patung di interupsi saudara. IG-nya yang saya punya, tolong di-accept. Oke, saya akan accept Pak. Sebentar. Saya akan accept. Ya, Pak Mindarto. Ya. Thank you. Oke, nih. Jadi kalau kita kepengen benar-benar sekarang lebih kalau mau aman secara keuangan ada 5 nanti, tapi nomor 1-nya aset alokasi ya. Nomor 1 harus beda jenis, tidak boleh semua. Loh Pak, saya ini miskin, aku miskin banget loh. Ingat loh, kalau miskin banget tadi minta bantuan pemerintah 0811 10 222 10. Itu Anda dibantu untuk makan. Pak, saya menengah, tadi menengah sudah begitu ya. Jadi kita menengah belajar. Tapi kita sekarang kalau yang kaya kok, ini kita yang kaya nih. Jadi belajar beda jenis dulu. Kemudian yang kedua, beda kelas. Maksudnya apa beda kelas? Saham Anda tidak bisa satu saham doang. Walaupun saham, sudah Pak saham, tapi sahamnya cuma 1. Itu namanya spekulasi. Saya balik lagi. Spekulasi, hati-hati gitu ya. Dan saham-saham hari ini turun, anjlok. Nanti kalau mau naik, saya share ilmunya juga boleh begitu ya. Kemudian berikutnya ini. Setelah beda kelas, yang ketiga, beda tempat. Saya open kok. Pada waktu pengampunan pajak pun saya open, sangat-sangat open. Saya bayar 3%, aset saya yang di luar negeri, saya oke. Loh kalau dibawa pulang ke Indonesia, 2% enggak. Tetap yang namanya aset tetap harus beda tempat. Kayak saya properti, saya bukannya di Jakarta, tapi ada di Semarang, ada di Jogja, ada di Solo, ada di Bali, ada yang di Medan, ya ada yang di Melbourne, itu ya. Dulu ada yang di Singapura, saya jual karena Singapura ngasih pajak yang luar biasa, saya jual duluan, selamat duluan. Sekarang Singapura ya turun. Nah, tapi sekali lagi, beda tempat. Nah, setelah beda tempat, yang keempat itu adalah yang namanya, ini Pak Diki, yang keempat adalah beda waktu. Maksudnya beda waktu,
Kalau Anda nonton saya di Perak begitu ya, Perak. Oke, nah, saya beri contoh ya transaksi saya di Perak. Pak Diki tolong tampilkan transaksi saya beberapa hari yang lalu yang Perak. Kalau sekarang untungnya jauh lebih banyak, berember-ember banyak ya. Tapi ini salah satu sebagian, salah satu rekening saya. Saya punya beberapa rekening di Perak, ada di beberapa bank. Terus kemudian ini, Pak Diki tolong tampilkan. Lihat, saya belinya itu enggak langsung banyak di satu waktu, enggak. Beda waktu saya beli lagi grafiknya gini, saya gini. Lupa kalau beli langsung didedok pada waktu di paling bawah. Nih contoh lihat, saya beda waktu tetepan 13.20 saya beli 34.000, sekarang udah untungnya 44.000 US dollar gitu ya. Satu transaksi. Ini saya bukan teoretik tapi saya praktek ini satu account saya. Saya masih punya ada 2 account lagi gitu ya. Apakah ini pasti naik turun terus belum tentu gitu ya. Belum tentu gitu. Tapi ini hari ini today untungnya wis jauh lebih banyak lagi, Pak. Itu bandarnya sampai saya enggak boleh beli. Dia bilang enggak bisa ngelempar gitu ya. Yang satu masih boleh, yang gede-gede mau terima. Jadi ini adalah 1/4. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini perhatikan saya belinya itu kan enggak. Lupa kalau 13 enggak beli langsung 100, 10 lot atau berapa lot. Enggak. How you know? 13 nanti jeblok rontok ya, how you know gitu ya. Jadi turun lagi Anda enggak kuat, apalagi kalau pakai margin. Pakai margin bahaya sekali, hati-hati ya, pakai leverage margin, hati-hati. Yuk, kita lanjutnya. Brokernya apa Pak Tung? Itu Money Mall di Surabaya, tapi selanjutnya kelihatannya enggak mau bergerak lagi karena saya beli banyak di dia nyerah. Terus kemudian juga saya ada di UOB, ada Julius Baer, Anda bisa juga di Credit Suisse, ada bisa di macam-macam gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan dulu. Nih. Kemudian kalau kita aset alokasi tadi, jadi kalau siapa yang mau share, mau aman menghadapi ini, bumi gonjang-ganjing ini apa? Kalau mau aman, ini ada 5 jurus yang kita mau aman. Ini ya, penting 5 aman dalam investasi yang aman dalam kondisi Anda dicetak duit. Lupa, ini kan katanya cash is the king, harus cash semua. Enggak, saya masih ada emasnya. Saham tunggu dulu. Kemarin ada salah satu partner saya yang saham lagi anjlok, kemudian nanya, Pak Tung, saham enaknya diapain ini? Lagi anjlok begini loh. Nah, kalau saya bilang, bisa di average down, beli lagi, atau bisa di cut loss, tapi nanti masuk lagi. Karena kalau di cut loss Anda tidak masuk, rugi banget nanti karena sahamnya ini lagi anjlok-anjlok. Anda cut loss di sini, Anda tidak begini, wah ini. Lu kan sudah ada yang naik, iya ada yang sudah naik. Tapi lihat belajar grafiknya dulu. Kalau mau nanti share, saya share juga deh. Dengan antisipasi nanti Indonesia ya mungkin 2 tahun 3 tahun kalau saya bilang properti akan pulih, akan begini, emas saya akan saya kurangi, perak akan saya kurangi. Saya perak punya target tersendiri, saya akan kurangi. Mari kita lanjutkan ya. Gambarnya jelas atau buram itu yang IG itu ya. MetaTrader ya, jual beli aplikasi emasnya perak, saya pakai MetaTrader. Oke, lanjut. Oke, ini aset alokasi. Yang kemudian yang kedua adalah melakukan sama sumber income lebih dari satu. Kelemahannya orang hari ini, kenapa kok dia bubar jalan karena sumber income-nya cuma satu. Karyawan satu doang. Saya sumber income banyak. Saya jadi pembicara, yes, itu salah satu sumber income. Jual ilmu pengetahuan, yes. Jual motivasi, yes. Jual semangat, yes. Tapi kembali lagi, berikutnya tidak semua orang loh bisa jualan seperti saya untuk jadi pembicara. Tapi saya juga punya bisnis-bisnis yang jalan dari saya. Stream of income. Yang hasil kerja saya jualan properti juga. Terus kemudian selain itu, saya juga di dalam multiple stream of income, saya jadi konsultan juga. Saya jual buku juga. Saya jual sistem juga. Saya jual franchise untuk satu yang namanya franchise untuk laundry juga, begitu ya. Multiple stream of income. Maksudnya ini apa? Active income kita jangan satu doang. Kalau active income satu doang, bahaya begitu ya. Yang ketiga nih, Yang ketiga multiple stream of passive income. Kalau Anda mau aman, ini loh, cash flow is king kong. Masih ingat kata-katanya Om Lim? Ternyata kaya itu bukan banyak duit ya. Kaya itu banyak perusahaan yang menghasilkan duit. Makanya ada Indosemen, ada Indofood, ada Indomie. Sampai saya ke Alaska aja ada yang jualan Indomie. Begitu ya. Ini yang sangat-sangat multiple stream of passive income. Sayang orang tidak pernah punya goal passive income. Nah kalau Anda punya multiple stream of passive income, Anda punya satu yang namanya mesin uang. Maksudnya apa punya mesin uang ini? Maksudnya, gini loh. Lupa, saya duitnya sedikit. Oke. Saya akan share deh contohnya. Supir saya deh, nggak usah banyak-banyak supir saya. Supir saya
itu kemarin pada waktu Pak Bambang Brojonegoro, Pak Profesor Dr. Bambang Brojonegoro jadi di Bappenas pada perencanaan ekonomi nasional, saya diundang untuk sharing untuk tahun 2019 yang lalu. Pembicaranya saya ngomong, sudahlah kalau saya ngomong nggak afdol, supir saya aja, supir saya yang sudah ikut saya 14 tahun. Saya tanya, sekolah apa? Nggak sekolah sama sekali, Pak. Nggak pernah sekolah sehari pun. Saya buta huruf, bohong, bisa WhatsApp sama saya. Saya bilang gitu. Nggak, Pak, saya bisa baca tulis ketika saya menikah dan diajarin sama istri saya yang pertama. Loh, kamu isinya sekarang berapa? No? Ketiga, Pak. Waduh, kok hebat man gitu ya. Karena yang pertama sudah meninggal, yang kedua dapat muda, nggak cocok, sekarang baru yang ketiga. Oke, tapi dalam hal ini, saya tanya, oke, kamu ikut saya 14 tahun, sekarang punya apa? Ya, punya 3 rumah, Pak, punya 1 kos-kosan. Sopir saya punya, ini, Pak Diki, ya ini Pak Diki boleh suaranya nih, GM saya. Pak Diki punya apa saja sekarang? Ayo Pak Diki. Pak Diki suaranya dikeluarkan ini. Pak Diki biar yang ngomong dah. Ini GM saya nih yang ikut saya berpuluh tahun. Sudah punya apa aja Pak Diki? Pak Diki ada? Saya ada Indomaret 3, Pak Bro. Terus program pensiun 1 sama rumah termasuk kiri tadi satu. Terus laundry? Oh iya, saya laundry. Oh, saking banyaknya pasif income dia bingung. Laundrynya lumayan Pak Diki? Pak Diki sekarang laundry lumayan ya, balik lagi ke angka normal ya, income-nya oke ya. Jadi sekali lagi perhatiin multiple stream of passive income. Pada waktu itu Pak Diki sudah Indomaret ketiga, mau keempat kelima saya bilang jangan. You never know, lebih baik aset alokasi jangan di Indomaret semua. Ayo ke laundry ya, laundrynya lebih berjaya daripada Indomaret. Mohon maaf kalau ada orang yang jualan Indomaret, saya lagi mau protes sama Indomaret. Indomaret saya juara 1 terus, sama yang Pak Diki juara 1 terus, betul ya Pak Diki ya? Ya, betul. Kita 8 bulan juara 1 terus karena pakai marketing revolution. Apa yang terjadi ketika kita juara 1 terus? Pimpinannya dipindah. Asem tenan. Pimpinannya dipindah. Kok bisa dipindah? Itu kan pimpinan kita. Enggak Pak, itu tetap karyawannya Indomaret. Dipindah kemana? Ke Indomaret sebelah Pak, saingan kita. Hari itu saya seleranya untuk buka Indomaret langsung turun. Mending mengembangkan laundry sendiri, mengembangkan franchise sendiri, keberin sendiri. Apaan ini? Oh, karyawan sudah jadiin pinter malah dipindah ke tempat yang lain. Pak Diki itu yang Indomaret pimpinan yang dahsyat yang sudah kita didik jadi nomor 1 terus. Tarik deh Pak Diki, ikutin di laundry kita. Apaan? Jadi Indomaret saya laris, sebelah di sini kita gebukin terus. Begitu kita begini dipindah ke sana Pak, jurus kita dipakai di sana. Apaan? Kirimkan surat, layangkan Pak Diki surat protes itu, apaan itu? Tapi untung kita tidak buka terlalu banyak-banyak, hebat-hebat, terus pimpinan-pimpinan yang kita didik jadi hebat, pindahin ke tempat yang lain, asem gitu ya. Awas ya. Tidak perlu. Oke, jadi multiple stream of passive income, hidup Anda harus passive income lebih dari 1. Kayak saya, Hotel saya 1000 keriting hari ini. Betul, di Bali saya bilang, digabung aja. Yang di Jogja juga, saya bilang, gabung aja dengan rumah sakit. Kerjasama untuk nampung COVID, seperti yang dilakukan di Arya Duta di Karawaci di sini. Gabung dengan rumah sakit, 193 kamar, always full. Untuk PDP dan ODP yang mau isolasi mandiri, kan gitu ya. Wah, ternyata 193 kamar, tapi tidak bisa. Wah, Pak, Bali udah ada, Pak, gini. Ya, terus kemudian partner saya yang di Surabaya, Hotel Bintang 5, gabung dengan saya. Ojo Pak Tung, nanti dianggap bekas COVID. Sepi ya, biarin itu ya. Kau utang bank, biarin. Nah, ya, oke gitu ya. Tapi damai-damai saja. Oke, yang keempat, kalau Anda mau investasi amat, yang keempat ini. Pak Diki, tolong yang keempat, begitu ya. Yang keempat, kita harus punya asuransi kesehatan. Nih, asuransi bukan hanya asuransi jiwa. Kalau asuransi jiwa memperbesar aset Anda, dan warisan untuk dari asuransi jiwa itu Anda tidak kena pajak. Asuransi ini harus sekali lagi direview every year. Dan kadang banyak asuransi yang klausulnya aneh-aneh, Anda tidak sadar. Saya tabrakan, saya patah di sini, gitu ya, patah di sini, kemudian mau klaim asuransi, tidak bisa. Karena nginepnya cuma semalam. Minimal 3 malam. Asem nggak? Tapi asuransi kesehatan sangat-sangat penting. Karena Anda, apalagi kalau Anda sudah kaya banget, ya silakan. Tapi kalau Anda misalnya belum terlalu kaya, Anda sudah aset alokasi, Anda sudah punya sumber income lebih 1, passive income lebih dari 1, Anda sakit, bisa hilang semua loh. 1, 2, 3 Anda bisa jual untuk bayar rumah sakit Anda loh. Nah ini gitu ya.
Saya ada Oyo juga, ada hotel, kos-kosan saya jadiin Oyo, lumayan gitu ya. Kemudian setelah asuransi, ini asuransi yang namanya asuransi kesehatan, very very important setiap tahun. Kadang Anda satu kamar 1 juta. Wah, 15 tahun kemudian satu kamar 1 juta Anda nginep di WC gitu, yang nginep di gudangnya karena inflasi 600 triliun loh ini. Ya itu nambah lagi duit beredar. Kemudian yang kelima, investasi yang untuk aman ini tadi Anda gunakan untuk terus terbuka untuk belajar. Jadi kelima Pak Diki, enter, open mind and take action. Hari ini sebetulnya banyak sekali peluang kok. Apalagi kalau Anda punya duit, banyak sekali peluang. Kalau Anda orang menengah pun juga banyak peluang gitu ya. Kalau Anda punya ilmu pengetahuan, sekali lagi, walaupun Anda tidak punya uang, Anda bisa jadi makelar. Makelar properti, tanda tangan, Pak, enggak usah ini beli, Bapak, gini, saya bukan dapat komisi 3% ataupun 2% dari, misalnya harganya Pak, sekarang 1M, sekarang diskon, Pak, jual 400 juta, orang merem, Pak. Gini Pak, saya punya peluang ini, boleh nggak Pak? Kita bareng-bareng partneran. Nah, seolah-olah partneran. Jadi partnerannya gampang gitu ya. Saya utang Bapak 200 juta, dihitung bunga lah, dihitung bunga misalnya 8%, 9% setahun, nanti kalau 3 tahun lagi dijual, saya 200 jutanya saya bayar bunga, nah untungnya bagi separuh Pak. Jadi asuransi kesehatannya apa? Banyak sekali, jadi hati-hati ya. Makanya saya asuransi kesehatannya pakai apa? You name it, saya punya. Saya asuransi ada 11. 11 macam. You name it, biasanya saya ada. Anda sebut, biasanya saya punya asuransinya. 11, karena saya berteman, jadi ada teman, ya ini saya oke lah. Saya kadang ngelarisin teman gitu ya. Jadi sebenarnya bukan butuh-butuh amat, tapi ya sudah. Kayak saya, pada waktu saya sakit kena COVID, itu 111% saya di cover. Loh kok bisa? Karena asuransi kan lebih dari satu. Yang satu bilang, Pak, yang ini sudah di cover loh 100%. Tidak apa-apa Pak Tung, ini tetap dibayar kalau Anda sudah dibayar. Loh, saya sungguh loh. Tidak apa-apa Pak Tung, memang dibayar kok ini. Kita ada tunjangan, Anda sakit aja setiap malam ditambahin. Oke, makanya di cover 111%. Nah, dan 100% saya sumbangkan gitu ya, 100% saya sumbangkan. Oke, semoga bermanfaat dalam kesempatan ini. Silakan ada yang mau tanya, jawab, sumbang saran boleh, sumbang ini boleh. Nah, silakan. Pak, istilahnya, Pak Min, kalau mau nyumbang itu kemana sih Pak Min? Ke kalau BCA, mau nyumbang kemana nih? BCA, sebentar, BCA 093. Boleh ditampilkan di layar? Atau Pak Diki bantu ketik? Ya, Pak Diki bantu ketik ya. Ya. BCA 093 131 2005. Nol 93 131 2005. Oke, sambil Pak Diki ngetik, mungkin kita berikan kesempatan bapak-bapak itu semua di sini yang hadir untuk bisa bertanya dulu minimum dengan menyebutkan nama. Kita berikan kesempatan 3 pertanyaan pertama dulu ya, Pak Tung ya. Iya. Terus siapa? Nanti ya, yang nyumbang 50 pertama saya akan kasih gratis seminar saya Financial Revolution senilai 5.600.000. Anda nyumbang berapapun, nyumbang 200.000, 300.000, nyumbang berapapun, atau yang terbesar dikasih pulpen Parker Pak ya. Betul. Yang itu Parker Pak, itu tak pikir kalau diketikan Parker pakai T ya, Parker gitu ya. Parker ya lumayan harganya jutaan itu ya. Jutaan gaji itu ya. Udah lama enggak pakai pulpen. Nah, tapi sekali lagi Anda yang nyumbang di sini, ini 100% akan disumbangkan untuk doa Ramadan. Driver ojol sama semua tukang parkir, tukang ojek pangkalan, orang-orang anak jalanan, ya anak jalanan, orang-orang yang susah hidup. Ini Pak Min ini luar biasa, hati yang mulia gitu ya. Saya mendukung Pak Min Diarto untuk mendapatkan sumbangannya. Silakan, sumbangannya ini adalah Pak Diki dicatat, dimasukkan ke ini. Pak Diki sudah bisa mendapatkan informasinya tadi sudah diketik. Dan Anda untuk 50 pertama yang Anda nyumbang berapapun, Anda transfer ke sini, yang terbesar akan dapat hadiah Parker. Terus kemudian ini BCA ya, saya gini. Ya, apakah kalau setelah nyumbang perlu WhatsApp, Pak? Ditanya, Pak. Ya, ke
131 Ini betul ya, rekeningnya 4488 093 1312 ya. 131209 betul ya. 005 4488 Pak Diki. Iya. Oke. WA ke Ke sini. 0816. Nanti Anda boleh ikut seminar saya 3 hari yang online. Juga Anda boleh mendapatkan satu yang namanya seminar saya yang istilahnya live nantinya. Yang live yaitu 3 hari full. Jadi di Jakarta, di Surabaya. Kalau online kan seluruh dunia bisa ambil. Jadwal dan tempat nanti kita akan sampaikan. 0816 131 kemudian 4488 ini ya. Jadi saya posting, kemudian setelah posting caranya ngepin gimana ya? Gak ngerti caranya ngepin ini, biasanya pakai asisten terus, sematkan komentar. Nah ini, Anda silakan nyumbang berapapun teman-teman. Setelah ini kita akan tanya jawab, terus kemudian ini. Jadi sumbang ya 093 bagi Anda yang Anda mendapatkan Financial Revolution saya 3 hari, dapat webinar seminar saya 50 webinar Financial Revolution. Nanti akan dihubungin tanggalnya kapan. 1 hari 2 jam, 1 hari 2 jam, 2 jam untuk ternak duit caranya gimana, terus kemudian untuk dapat massive income caranya bagaimana. Kemarin pada waktu kita suruh bayar aja 1.000 lebih orang yang daftar, tapi ini Anda mendapatkan secara gratis gitu ya. Dan kemudian pada waktu live-nya pun Anda juga akan mendapatkan gratis selama 3 hari full. Nanti akan dikabarin ketika badai corona berlalu. Kalau webinarnya akan segera kita akan on lagi. Ini terbatas ya untuk 50 yang pertama gitu ya. 50 pertama Anda nyumbang, yang terbesar Anda akan mendapatkan Financial Revolution. Rencananya kapan sih Pak Diki? Nah silakan sekarang yang mau tanya jawab boleh nih, mau tanya jawab. Nanti kita ambil dari IG, dari Zoom, dari IG-nya Pak Mindi, gitu ya, dari IG saya. Ya. Oke. Yuk silakan. Ada yang ingin bertanya? Izin tanya Pak. Oke, siapa Santi ya? Bu Santi ya. Saya catat dulu. Biasanya live-nya Jumat Sabtu Minggu Pak Diki ya. Oke, siapa lagi selain Bu Santi? Wait, ada bunyi. Sebutkan namanya siapa? Saya Java Sena. Apa? Java Sena. Jai. Pak Jai. Dari Jogja? Oke, Pak Jai. Bu Mia. Ada lagi? Oh, ini suaranya apa nih? Nanti sebentar. Oke, siapa lagi yang bertanya? Bu Mia, Pak J. Oke, kalau tidak ada, saya akan dengan 2 dulu saja penanya. Kelihatannya baru 2 ya. Oke. Ini banyak Pak di siaran saya di IG saya ribuan orang yang nonton ini. Sudah banyak yang nanya juga. Oke. Mungkin dari penanya dulu, Bu Mia, volumenya boleh jangan terlalu keras-keras bicaranya Bu Mia. Cukup bagus. Oi. Terima kasih Pak Tung, terima kasih Pak Terlalu Mindi. keras. Bu Mia terlalu keras, terlalu dekat. Terlalu keras, terlalu dekat. Ya, oke. Dengar? Oke. Tadi Pak Tung, terima kasih banyak. Kita udah beberapa kali ketemu, saya juga pernah ikut kursus Bapak tahun 2003 di Singapura. Pak, tadi Bapak bilang cash is the king, terus kita disarankan untuk menghadapi cetakan duit 600K, tentunya nilai rupiah akan terdevaluasi. Untuk jangka pendek, apakah saran Bapak lebih baik kita pegang dolar bagi yang punya spare rupiah, atau kita beli lagi properti yang produktif? Sebagai catatan, saya juga kayak Pak Tung, saya punya kos-kosan, saya punya kebun, saya punya beberapa aset yang bisa reproduksi, dan juga saya jalanin passive income seperti multi level. Nah, saran Pak Tung, apa yang lebih baik untuk cash yang nggak seluruhnya, jangan taruh seluruhnya seperti Bapak tadi saran, jangan semua di Indomaret. Nah,
Apakah lebih baik rupiah itu di-convert dulu sementara ke dolar atau beliin properti yang produktif? Karena kan setelah 600T nyebar ini kan rupiah bakal turun lagi nilainya. Mohon saran Pak Tung. Ya, jadi dahsyat Bu, sudah mulai fokus passive income. Jadi saran saya untuk teman-teman semua gitu ya, baik di Instagram ataupun di Zoom, di Instagram saya ataupun Instagram Pak Min, bahwa kalau kita betul-betul mau antisipasi masa tua kita, apa ya kita mau kerja terus toh. Kita ya harus punya satu yang namanya passive income. Sedangkan kalau kita ditanya apakah harus beli dolar, nggak tahu kenapa ya dari zaman kapan tuh saya rada alergi sama US dollar gitu ya. Kalau saya beli mata uang asing itu Swiss franc, Sing dollar gitu ya. Dua itu yang saya Swiss franc sama Sing dollar saya yang paling senang. Wah, saya satu hari dapat lotre. Satu hari ternyata Swiss franc naik 40%. Ya oke, makasih aja gitu. Terus kemudian jadi yang namanya itu kita nggak pernah bisa tahu bahwa cash ini mau sampai kapan, yes. Tapi kalau misalnya ada peluang properti yang harganya di bawah 50% itu sangat-sangat menarik menurut saya. Kenapa? Karena kembali lagi ya, hari ini sebetulnya siklus yang namanya siklus properti itu biasanya 4-5 tahun terus naik lagi. Bumi gonjang-ganjing naik lagi. Perhatiin ya, misalnya tahun 97, 98 rontok, 99, 2000, 2001, 2002. Kalau Anda mulai masuk di 2002, 2003, wah properti Anda meledak. Saya beruntung, 2002 saya beli properti saya yang pertama itu ya, utang IMF, istri, mertua, dan family gitu ya, IMF dikerahkan, itu di Gading Serpong, 235 juta saya ingat sekali ya, sekarang 3,5 M, lumayan kan gitu ya. Nah, terus kemudian di tahun 2008 rontok, perhatiin, 2009, 2010, 2011, 2012, Anda masuk 2011, 2012, top Marco Jos. Nah, 2015 mulai rontok, terus 2016, 2017, 2018, 2019. Sebenarnya 2020 ini masa-masa good 2019, 2020. Belum lagi menurut Boston Consulting Group, Indonesia itu ketika yang lain ini sudah minus-minus, sekarang kita masih 2, sekian persen tumbuh. Diperkirakan kalau sampai akhir tahun masih kayak begini terus, Indonesia bisa minus 0,2%. Ya, kalau minus 0,2% selama 6 bulan nanti namanya resesi gitu ya. Kalau minus di atas 10% selama 2 tahun, depresi begitu ya. Tapi dalam hal ini, setiap resesi depresi selalu ada usaha-usaha yang meledak kok. Nah, kalau ditanya dolar, saya itu nggak happy nih sama dolar, totally nggak happy gitu. Karena dia nyetaknya jauh lebih duit, lebih ngawur, nggak ada jaminan sama sekali. Ketika orang tidak percaya, ya sudah, habis dolarnya. Jadi, saya akan share ya data ini. Kalau saya salah, tolong diralat. Presiden 1 sampai 42 sampai di Amerika namanya yang presiden yang ke-42 itu namanya Bill Clinton, itu Amerika itu nyetak duit 856 miliar US dollar. George Bush Junior selama 8 tahun menjabat itu nambah 8 triliun 10 kali lipat dari waktu itu uang beredar. Obama 8 tahun nambah lagi 8 triliun lagi, 8.000 lagi. Utangnya zaman Bill Gates itu kok Bill Clinton terus ini konslet sama-sama Bill-nya. Bill Clinton itu pada waktu itu utangnya cuma 2 triliun, jadi 2 triliun. Kemudian yang tadi 2.000 miliar US dollar. Ternyata pada waktu zaman George Bush Junior nambah lagi 8 triliun. Oh, sorry. Tadi uang beredar ya 856 miliar US dollar, George Bush Junior nambah 4 triliun, Obama nambah 4 triliun. Tapi utangnya zaman Bill Clinton itu 2 triliun, itu zaman si George Bush Junior nambah 8 triliun, jadi nambah 4 kali lipat. Terus kemudian Obama nambah lagi 8 triliun. Utangnya sudah 20 triliun lebih itu, 20 ribu miliar lebih. Nah, dengan uang beredar seperti itu, betul-betul in God we trust. Dan dia problemnya apa? Dia buat perang melulu. Kalau di Tiongkok dibuat bangun. Dan dia kan ngomporin perang terus, ngomporin perang di Irak, ngomporin perang di Afghanistan, untuk perang melulu, dari duitnya tidak untuk bangun. Di Tiongkok iya nyetak duit tapi untuk bangun gitu ya. Nah, jadi yuan apakah bisa diharapkan? Menurut saya ya tetap namanya currency ini betul-betul in God we trust. Anda percaya sama uangnya selesai. Kalau tidak percaya habis. Dan kalau saya lihat dari dunia perang currency, maunya perang currency itu saling cetak. Jepang ikut nyetak, ini ikut nyetak, ini semua nyetak, termasuk Indonesia.
Amerika nyetak banyak, loh kok dolar bisa naik? Karena Indonesia ikut nyetak, nambah 80% uang beredar pada waktu zaman Pak SBY 2009 sampai 2014. Orang nggak protes tuh, nyetak berapa ratus triliun banyak sekali. 3.000 berapa, jadi 5.000, hampir 4.500, 3.000 jadi 4.500. Jadi lebih, jadi total 80% nambah uang beredarnya. Nah kalau nambah uang beredar, ya makanya kita kelihatannya pegang rupiah kalah sama dolar, karena dolarnya melejit. Ya karena kita nyetaknya banyak, walaupun Amerika juga nyetak banyak. Utangnya kita juga nambah banyak. Nah, saran saya makanya begini, yang paling fair Bu, uang ini tetap kalau saya menganut satu yang namanya aset alokasi. Kalau saya 7,5%, 10% taruh di emas dan di perak. Karena emas dan perak membuat kita tetap kaya, tidak main. Sedangkan di rupiah saya tetap ada. Dolar, saya dolar untuk sekolah anak saya aja. Anak saya di Amerika ya sudah, biaya sekolah kamu segini habis, mati hidup segitu ya nak ya, jangan dihabis-habisin. Ini dolarnya bapak ya cuma itu US dollar. Tapi yang di lain-lain saya punya, Credit Suisse, apa yang Swiss franc saya ada, terus kemudian yang Sing dollar saya ada gitu ya. Tapi Sing dollar juga susah ini hari ini juga nggak enak, ekonominya sudah negatif, sudah definitely dia resesi, sudah lebih dari 6 bulan minus dia. Sebelum kena COVID dia sudah minus. Kena COVID tamat riwayat. Karena dia ekspornya itu 370% dari GDP, ekspornya dia. Akibatnya begitu ekspornya rontok, kena perang dagang, dia tamat. Indonesia ekspor nggak sampai 30% dari GDP, jadi masih selamat-selamat saja mau perang dagangnya. Makanya hari ini sebetulnya butuh, kalau kita Indonesia ini 600 triliun, pertanyaannya disebarkan kemana? Kalau saya industri yang pemerintah jadi istilahnya yang produksi rumah, produksi apa, dan mereka produksi ini dijual as is, misalnya rumah bangunnya cuma 1 meternya rumah RSS 1.600.000 ya dijual 1.600.000. Nanti balik ya dibakar lagi aja supaya tidak inflasi. Tapi kelihatannya nggak bisa. Karena kalau mata uang Indonesia menguat sendiri, nggak mungkin. Jadi ketika Pak Mardigu ngomong, kita utangin aja berapa ratus triliun, nanti ditarik, dikembalikan, dibakar, nggak bisa. Kita bakar mata uang kita menguat. Kalau mata uang kita menguat, ekspor kita kalah. Ekspor kita kalah, cadangan devisa berkurang gitu. Jadi dilema, pasti akan cukup diinflasikan. Sudahlah, sejarah kan menginflasikan diri terus. Dari zaman kapan? Selalu kan menginflasikan diri terus. Jadi pegang uang, bagus untuk babat-babat properti-properti yang diskon. Memang diskon ini kalau untuk yang properti yang hari ini yang 500 jutaan ke atas, diskonnya cuma 10%, 15%. Tapi properti mewah, bisa 60% juga dapat gitu ya. Kalau 50% saya sudah dapat. Hari banyak. Apartemen 26 juta, Pak. Tolong beli 13 juta semeter. Separuh aja, wes, lepas. Teman saya, Pak, saya punya aset banyak sekali. Berapapun saya beli dulu, saya jual separuh harga. Wes, bayarin aku cash. Hari cash is the king. Dan saya siap. Saya sudah jual hotel, saya sudah jual hotel, jual satu siap. I'm ready untuk beli-beli. Semoga terinspirasi, Ibu. Terima kasih, Pak Tung. Yes, Bu. Terima kasih. Thank you, Pak Tung. Yes, thank you. Silakan. Ray, dari Oke, silakan Pak Min. Dari Jogja. Ray, Jogja, silakan. Suaranya belum keluar Pak Min, belum di-on-kan. Suara belum di-on-kan Pak Min. Yes. Ya. Pak Ray, silakan dari Jogja. Malam Pak Ade, Pak Tung, suhu ini. Saya muridnya Pak. Tadi udah saya WA Pak Tung. Pak Tung, Pak Ray. Saya akan produksi lampu ya untuk decorative lighting untuk hotel dan supermall ya. Dengan adanya pencetakan uang yang nilai 600 triliun, apa dampak terburuk? Ya, karena begini, 60% material saya itu kan bahan dari impor. Ya. Apa dampak terburuk dari pencetakan uang 600 T itu? Karena saya khawatir nanti ada kejadian tahun 97-98 akan terulang lagi gitu, semacam déjà vu gitu Pak. Gimana? Saya khawatir nanti kejadian 97-98 akan terulang lagi, semacam kayak déjà vu gitu. Apakah nanti akan berimbas terhadap pencetakan uang yang 600 triliun ini Pak? Sebetulnya jadi pasti akan ada imbasnya ya, inflasi itu. Dan saya yakin sebenarnya bukan cuma 600 triliun kok. Ada surat berharga yang dikeluarkan lagi, pencetakan jalan terus gitu ya. Jadi more than that gitu Pak.
Jadi dan kalau dari saya prediksi yang belum tentu benar, yang masih ngawur ini tadi, bahwa mungkin yang namanya dampak COVID ini bukan hanya short term saja, Pak. Enggak. Tapi at least 2 tahun, Pak. Jadi secara ekonomi untuk comeback itu bisa makan waktu 2 tahun. Tidak semudah itu untuk bergerak karena dunia masih bumi gonjang-ganjing, bumi gonjang-ganjing. Nah, terus kemudian, kalau gitu, kalau nanti bisa jadi naik, yes. Tapi kalau kita semua di stok, kayak saya punya saudara sangat-sangat kaya karena nyetok plastik, Pak, bahan plastik pada waktu itu gitu ya. Jadi pada waktu di bumi gonjang-ganjing 97-98 orang lain miskin, dia ketambah kaya. Karena plastik dia stok biji plastik jadi banyak, jadi karena dia produksi jadi boom, wah harganya melejit. Nah, dan hari ini apakah semudah itu? Belum tentu. Karena hari ini resesinya itu dampaknya bukan seperti 97-98. 97-98 UMKM masih hidup, Pak. Kalau ini UMKM tamat, Pak. Nah, UMKM tamat, perusahaan gede tamat. Nah, terus yang hidup siapa ini? Yang hidup yang jualan online itu ya, termasuk yang kreatif. Makanya ini ada yang nanya, Pak, terus ini jualan seperti apa? Saya contohnya, saya punya saudara di Solo, Pak, dekat itu, namanya jualan ayam Pak Brewok gitu ya. Saya bilang, kalau kamu diskon 50% masih untung enggak? Dia bilang, ya masih untung tapi tipis. Ya sudah toh, beli satu gratis satu. Beli satu gratis satu lebih untung daripada 50%. Boom, langsung rame sampai. Waduh, aku tobat-tobat ini lebih rame daripada sebelumnya. Betul. Secara laba plus minus mungkin baliknya. Tadi mungkin tidak setinggi dulu yang bisa marginnya cukup besar. Tapi sekarang tetap ada laba, yang penting puter dan bisa bayar karyawan, bisa hidup. Kalau sekarang secara umum ya, tidak semua perusahaan. Secara umum itu adalah kita survive aja sudah beruntung. Nah, mau untungnya dari mana? Untungnya dari uang mengalir ke arah mana tadi? Ke investasi yang tadi atau saham nanti yang booming lagi, atau yang kemana. Nah, oke, saya akan share ya. Pertanyaannya gini, Pak. Kalau kita menghadapi bisnis yang stuck, apa yang kita lakukan? Biasanya cuma 3 yang saya lakukan. Saya punya banyak anak perusahaan. Kalau stuck, tidak naik atau turun, ada perusahaan saya ada yang turun 90% juga, begitu ya. Sekarang mulai comeback lagi. Apa yang saya lakukan? 3 aja. 1, harus punya rencana baru. Apa itu rencana baru? Yaitu kamu punya produk baru, wilayah baru, sistem promosi baru, hadiah baru, komisi baru, affiliate marketing baru, detail baru. Detail baru saya beri contoh. Laundry saya, Pak, tempel. 10.000 per 7 kilo, laundry murah. Ketika gini saya panggil manajemennya. Ini gimana? Nggak naik, Pak, ini gini nih. Ganti. Pak, saya masih punya program sih. 5 gratis 1. Menurut saya 5 gratis 1 juga tidak ngangkat. Oke, silakan dijalankan programnya. Ternyata tidak ngangkat. Begitu tidak ngangkat, 1 bulan saya review lagi. Oke, ganti detailnya. Langsung naik 3 kali lipat. Tadi kan 10.000 per 7 kilo toh. Sekarang saya ganti. Cuci murah toh. Saya enggak. Cuci termurah di Indonesia. Rp 1.400 per kilo. Sama wae. 1.400 sama 10.000 per 7 kilo kan sama. Tapi omset naik 3 kali lipat seketika. Dahsyat toh. Nah, jadi nomor 1 harus punya rencana baru. Yang kedua, itu kalau ternyata rencana baru nggak bisa, rencana ABC tidak bisa, yang kedua, saya ganti manajemen baru. Termasuk kayak Pak Diki. Pak Diki kan punya laundry. Laundrynya saya amati. Waduh, omsetnya kecil. Terus saya lihat karyawannya gini, saya bilang, Pak Diki, karyawan sikat ganti baru semua. Saya biasanya keras kepala, hati yang lembut, Pak. Jadi keras pada prinsip saya lebih gampang mencat orang daripada terima orang. Terima mesti masa percobaan cukup lama. Nah, gasak semua, gimana Pak Diki? Tanya Pak Diki, omsetnya naik berapa kali lipat? Ini Pak Diki biar ngomong nih, Pak Diki, ayo. Karena ini kisah nyata kan gitu ya. Jadi manajemen baru, orang baru, sikap baru aja seger. Naik berapa kali lipat Pak Diki, laundrynya Pak Diki? Saya 2 kali lipat Pak Dong. 3 kali lipat. Jadi dari titik terendah itu naiknya sampai 3 kali lipat. Nah, sungguh menarik. Ganti orangnya. Padahal waktu saya suruh ganti, Pak Dikinya alot-alot waktu itu. Jangan, Pak, tuh. Kita bina dulu. Loh, saya orang yang sabar, Pak. Tapi kalau misalnya tidak bisa bina, ya langsung binasakan. Karena saya lebih punya prinsip, lebih enak cari orang yang tepat daripada mendidik orang. Loh. Jadi lebih baik dapat orang yang tepat. Didik ya boleh, tapi kalau tidak bisa dibina ya langsung binasakan saja. Kasih waktu tidak bisa ya gasak, ganti. Jadi nomor 1, ayo ada rencana baru. Entah
istilahnya produk baru, wilayah baru, cara marketing baru, cara promo baru, detail baru, sistem komisi baru, affiliate marketing baru, karyawan baru juga boleh. Tapi kalau tidak bisa, yang kedua, manajemen baru. Manajemen baru tidak bisa, yang ketiga saya lakukan, perusahaan baru. Maksudnya, yang lama saya tutup dengan damai. Satu hari saya pernah punya pabrik tabung gas terbesar di Indonesia. Bumi goncang kacing, saya jual S8, jual yang saya buat lagi. Wah, lumayan. Pak JK mengeluarkan bahwa di stop tabung gas 3 kiloan. Aduh, disuruh 2. Kalau tidak main gelap, saya tidak mau. Yang kedua nyogok untuk dapat order, saya juga tidak mau. Jadi 2, saya tidak mau, tutup aja gitu ya. Dijual tidak laku, saya tutup. Jadi ganti perusahaan baru. Saya nutup perusahaan udah belasan gitu ya. Di buku saya Work Less and More, itu saya tahu perusahaan ABCD yang saya tak tutup begitu banyaknya. Tapi jadi sekali lagi, untuk Pak Ray, jadi bisnis Anda, ya itu tadi, kalau masih bisa ya rencana baru, tidak ada ya manajemen baru, tidak ada lagi ya wes, ganti perusahaan baru. Jogja, saya senang sekali karena saya punya banyak perusahaan di Jogja, Pak. Saya di Jogja ada toko buku, Pak, Togamas, sering buku beli sana, Pak. Terima kasih. Sering, anak saya. Diskon seumur hidup, keren. Dan 3 kali itu toh. Ya, ya, jadi ada 3. Terus kemudian di Jogja itu saya punya banyak partner, Pak. Jogja City Mall, Pak. Hotel, Jogja The Ritz, Sleman City Hall. Yang Pak Keno, sahabat saya itu Pak Tung. Yes, Pak Keno itu adalah murid saya Train for Payu Walk Trainer. Pak SBY yang Sugiarto Budiman dari Yogyakarta itu juga murid saya. Terus kemudian ngajak gurunya, ayo kongsian, ayo cocok, saya bilang gitu. Terus Queen of the South juga. Parangtritis. Yes, nah itu jadi seru. Sleman City Hall yang isi lampunya saya Pak Tung. Wow, terima kasih Pak Ray. Terima kasih. Ya. Muridnya Pak Tung ini, saya. Oh, Pak Ray itu yang punya apa Pak, buat patung kuda besar bagus itu. Patung kuda besar, betul. Wow, keren. Iya, patungnya hebat sekali, Pak Ray. Ya, saya dapat foto-fotonya. Akhirnya lihat wajahnya, Pak. Siap. Dan hari ini please belajar Marketing Revolution, karena Marketing Revolution sangat penting dalam kehidupan kita. Cari buku saya Marketing Revolution, itu buku seru sekali, dapat testimoni Pak SBY, ikut bantu menang 1 putaran, tapi gara-gara itu saya tidak jadi menteri gitu ya, karena dianggap anteknya Pak SBY. Oke, tidak apa-apa ya, wes oke. Kita lanjut. Oke. Kelihatan sangat menarik patung udah pasti. Tapi kembali waktu juga yang membatasi kita. Kita memberikan kesempatan sambil utak-utik ke satu penanya terakhir. Sambil siapa yang mau transfer kita tunggu dan nanti kita sentralisasi ya. Baik. Tadi Pak Ray mestinya bikin patung untuk patung tuh. Sudah cocok. Buat patungnya patung. Bikin patung buat patung. Ibu ya dulu itu buat yang di rumah baru. Oke. Yang kodenya kapan gitu bentuknya. Oke. Siap ya. Boleh sampaikan di WA Pak. Sampaikan di WA Pak Ray ya. Termasuk peserta aktif Pak Ray ini. Oke, saya berikan kesempatan satu penanya terakhir, boleh? Ini yang IG nanti kita lanjut deh, tanya jawab, saya jawab secara pribadi di IG gitu ya. Sekarang Zoom-nya mau bubar ya, wes kita pertanyaan melalui Zoom dulu. Ada banyak pertanyaan Pak di IG saya Pak. Ada pertanyaan atau Pak Tung boleh jawab pertanyaan Pak Tung di sana di IG sana? Ya, boleh nanya Pak Admin. Pak siapa ya? Siapa ini? Hermas Pak. Hermas. Oh Pak Hermas. Oke, satu pertanyaan Pak Hermas, silakan Pak. Iya. Oke. Malam Pak Tung. Ya. Hermas, ya. Saya pengen nanya pendapat Bapak mengenai retail dan shopping mall, Pak. Kondisi nanti setelah COVID, kira-kira gambaran dari Pak Tung seperti apa? Kemudian yang kedua, apakah ke depannya itu brand-brand lokal akan bisa lebih berkembang, Pak, nantinya? Makasih, Pak.
Jadi apakah bisa berkembang itu tergantung dari ilmu marketingnya dia. Jadi bukan apakah bisa berkembang, selalu jawabannya kalau apakah bisa selalu bisa, tergantung ilmu marketingnya. Sedangkan kalau untuk yang namanya shopping mall itu akan beralih ke satu, dari dulu saya antisipasi. Makanya saya sempat survei sampai ke Kuala Lumpur, kemana, di mana mereka mengubah mall itu menjadi seperti indoor Disneyland. Jadi indoornya itu sudah pakai yang namanya jenenge apa itu? RV apa yang bisa untuk jadi 3D yang tapi pakai gerakannya gini doang. VCR ya Pak. VR. Ya VR. Pakai teknologi VR dia sudah dapat dari Marvel gitu ya. Jadi license-nya untuk membuat game-game Marvel, dia membuat pertama kali di Kuala Lumpur, tapi saya tunggu-tunggu nggak jadi-jadi, dia sudah deal. Nah, sebetulnya itu nantinya yang mall-mall ini jadi tempat makan, tempat ya shopping itu shopping yang impulse buying, karena manusia sudah terbiasa sekarang menggunakan internet. Jadi mulai sekarang kan dipaksa lockdown ini tadi ya, istilahnya setengah lockdown di rumah saja, ini mulai banyak beli. Kayak dulu, contohnya, saya mau beli apa-apa, saya mesti langsung pergi ke mall, mall deket kok. Hari ini nggak boleh, juga tutup. Makanya terpaksa mau tidak mau beli online. Kayak tadi saya baru beli, wah PS3 anak saya rusak, ya beli online. Anak saya nggak pernah main PS3 nih, baru main, sudah ngerjakan PR, dia sudah lulus sekolah, sudah begini, ini kan mau terima rapot, ya mau main PS3, PS3-nya saking lamanya tak simpen. Padahal saya punya PS4 juga, nggak pernah dipasang, sampai sekarang nggak pernah dipasang. Ini baru ya PS3, nah itu beli online. Dulu kalau begini saya mesti langsung lari ke mall. Jadi retail nanti akan makin lama makin banyak yang online, karena sekarang sudah mulai terbiasa. Wah enak ya online. Ternyata online bisa membandingkan harga ya, lebih murah. Jadi kita online retail akan go to online, please go to online and not you die gitu ya. Terus mall akan berubah menjadi tempat hiburan, tempat makan, tempat bermain, tempat hiburan. Makanya begitu ada satu konsep yang pakai VR yang bisa dapat Marvel untuk istilahnya kayak Disneyland, itu tergantung cuaca. Cuaca badai dia sepi. Nah, tapi kalau sudah in-house tidak tergantung cuaca. Sudah di mall, tidak tergantung cuaca. Nah, dugaan saya, mall-mall nanti jadi tempat berhibur. Retailnya ada itu cuma basa-basi, dalam arti, ya wis aku beli ini, beli itu, sambil berlibur. Nah, untuk itu, sampai saya survei duluan. Survei ke KL, kemana, dan untuk, kalau bisa nanti saya bawa, sebenarnya ada mall sepi, saya ambil alih, ganti, jadiin tempat bermain. Karena beberapa negara yang sudah buka lockdown-nya itu kan kelihatannya animonya orang datang ke mall kan luar biasa Pak Tung. Jadi senang sekali gitu ya, gembira ria gitu. Kayak Tanah Abang buka, langsung lari, langsung muncul. Iya, dan ramai sekali sih kalau nggak salah kemarin berita-beritanya seperti itu. Itu namanya kangen kan gitu ya. Sebetulnya di kemudian hari saya kan ngamatin banyak sekali yang retail-retail yang merek-merek juga tutup. Michael Kors tutup, terus yang ini tutup, ya sungguh menarik gitu ya. Tapi ada juga mall-mall yang laris gitu ya. Ketika mall-mall laris, saya datengin, ternyata tempat makannya menyenangkan. Gedung bioskopnya itu berpengaruh sekali. Sungguh luar biasa loh, dulu gedung bioskop kita anggap tidak akan hidup dengan adanya video, ternyata tetap. Kayak istri saya di sini kan, kita sudah langganan Netflix, langganan apa, saya tanya, kamu paling kangen apa? Nonton bareng, makan bareng. Lu ndak belanja bareng, ndak. Jadi semoga ya mall rame, tetap mall. Kayak di tempat saya yang mall yang di Jogja, Pak, Jogja City Mall, itu kita beruntung karena GM-nya itu jago untuk mengadakan acara ke acara, Pak. Jago bawa keramaian. Lomba balap sepeda downhill tapi turun di mall di tangga itu Pak Tangga downhill median gitu. Terus kerja sama militer, pameran tank. Jadi tank diadain, jadi orang-orang desa datang nonton tank, ikut belanja. Besok tank sukses, pameran helikopter gitu ya Pak Re, tahu ini yang dari Jogja. Pameran helikopter. Itu jadi beruntung itu mallnya itu GM-nya top. Jadi dari acara ke acara. Jadi kalau hanya mall saja tidak ada acara, ya oke, mungkin tadi kangen doang. Setelah itu bersaing dengan mall yang lain yang pinter ngadain acara, ya menang gitu. Oke, makasih Pak Tung. Yes, terima kasih. Oke. Sebentar Pak Tung, tak screening mungkin ada sesuatu. Saya lihat di chatting di sini tidak ada yang istimewa. Pertanyaan masih sama. Pak Min, tolong
mute-nya di on dulu, karena belum di on suaranya nggak dengar. Ya. Oke, saya lihat beberapa teman yang di sini kelihatannya tidak ada yang bertanya, kemudian juga di chatting juga masih pertanyaan yang lama seperti tadi. Kalau ini di Instagram saya yang tanya ratusan ini, Pak. Iya, Instagramnya ribuan, Pak. Iya, ribuan. Ribuan, 1.000 lebih tadi saya lihat. Iya, 930, 1.000 lebih. Kalau totalnya ada kiat terakhir Pak Tung kira-kira ya, buat teman-teman yang hadir di sini, setidak-tidaknya apa yang perlu diperbuat yang paling mudah, dalam artian paling mudah itu tentunya applicable ya, sehingga mereka bisa keluar daripada situasi kesulitan yang terjadi kira-kira begitu. Dan yang pasti tadi ada satu kata kunci juga bahwa shopping mall itu sudah bergeser menjadi leisure mall mungkin ya, mall ya. Ya. Pak Tung, ada beberapa kiat yang bisa menjadi dagingnya saat mereka selesai di dalam acara Eduset Ngopi ini. Ya, jadi saya ulangi ya, Anda kalau yang kondisi miskin sekali, antisipasi 600 triliun ini ya beranilah minta kepada pemerintah gitu ya. Di 0811 10 222 10 itu Kemensos, soalnya Anda tidak bisa makan, jangan ngerampok, jangan nodong, minta aja dikasih yo gitu ya. Pemerintah ngasih Anda makan. Kemudian yang menengah, tentu saja kalau Anda ini jadi maklar, usaha Anda alangkah baiknya di Eko, itu yang saya simpulkan saya dapat dari kata-kata dari Mas Ipo, kemudian dimodifikasi efisien, terus kemudian kreatif, kemudian tentu saja health concern ataupun help people, membantu orang lain, dan go online. Terus kemudian setelah yang kedua, kemudian jadi tentu saja kalau Anda ceritanya itu mau jadi marketing, maksudnya jadi marketingnya orang atau jadi maklar, Anda bisa jadi maklar untuk yang kalau Anda istilahnya banyak orang nawarin di WhatsApp, apa yang namanya maklar, tapi maklar yang terbaik ini sekaligus jawab yang di IG ini, Pak Tung di properti lah, kalau Anda kaya, misalnya kalau saya tidak punya duit, terus saya harus bagaimana? Kalau Anda tidak punya duit, nah tentu saja kita bisa jadi maklar properti. Maklar ada yang maklar tradisional, yaitu dengan cara misalnya begini, Anda dapat maklar itu ada beberapa macam nih. Anda bisa jadi agen properti yang dapat komisi misalnya 2%, 3%. Tapi Anda juga bisa jadi yang begini, Pak saya jualkan ya, laku berapa, Bapak nggak usah ngasih komisi. Enak enggak? Hari ini top, saya jualkan Pak, kalau laku Bapak nggak usah ngasih komisi. Mereka mau. Lalu terus apa yang dilakukan? Nanti saya bayar SED ya, Bapak sekarang diskon berapa paling dalam Pak, paling dalam. Oke, misalnya, saya diskon 60%, misalnya harganya 1 miliar jadi 400 juta. Anda bisa jual 500 juta, 500 juta itu berarti 25% loh komisinya dari 400 juta. Atau 20% dari harga 500 juta. Daripada dapat 2%, 3%, mending pakai cara maklar seperti saya hari ini. Yaitu apa? Deal, Pak, Anda diskon yang paling dalam, hari ini susah, saya bantu jualan, tapi please, Pak, please deh, Pak, Bapak saya tidak usah bayar saya komisi. Tapi saya bayar ya, berapapun laku saya bayar, nanti sisanya untuk saya ya. Ya, oke, tanda tangan. Sudah tanda tangan, kita bantu jualan, begitu laku, kita dapat margin yang luar biasa, itu lebih gede dari 2-3%, bisa dapat 10, 20, 30%, terserah Anda yang naikin harga. Itu naknan, itu daripada 2-3%. Oke, berikutnya yang ketiga, yaitu dengan cara nanti kalau dijual. Nanti jual, jadi kita 50-50 sama mereka. Pak, ini harganya 400 juta, 50-50 boleh nggak? Boleh. Cara kalau nggak mau nanti cari yang lain, banyak yang mau kok. Nanti saya dibayarin dulu, saya 200 jutanya utang. Bayar kapan? Bayar waktu laku. Jadi kalau bayar waktu laku, Anda aman. Misalnya Pak, kalau dalam 3 tahun nggak laku minimal untung 100%, propertinya Anda ambil karena properti pada waktu diambil langsung atas nama Anda, tidak atas nama saya, jadi aman. Tapi dalam 3 tahun kalau untung 100%, nah yang 200 juta itu saya kasih bunga, entah 12% boleh. Tapi menurut dugaan saya 3 tahun lebih dari 100% kalau Anda diskonnya 50. 50 3 tahun bukan hanya pulih kok. Naik 2 kali lagi, jadi untungnya bisa 300%, 400% dari harga beli Anda. Nah itu Anda akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan profit yang luar biasa, tapi 3 tahun kemudian. Nah, terus saya gimana kalau saya nggak tahan Pak? Ya pakai cara maklar tadi, maklar yang Pak nggak usah ngasih komisi, saya bantu harganya naik. Itu yang Anda menengah.
Kalau Anda yang di kaya ya, atau Anda menengah mau jualan beli seperti Pak Sandiaga Uno jual beli perusahaan juga boleh, itu very good banget. Banyak ke perusahaan sekarang. Saya BPR sudah ditawarin 2 perusahaan, untuk aspal sudah 1. Ini sudah mulai banyak perusahaan-perusahaannya. Angkat tangan ya, mau dibeli boleh, dijual. Nah, kita jadikan makelar, kita juga bisa. Kemudian kalau Anda kaya, masih ingat ada 7, Anda antisipasi. Caranya antisipasi apa? Nomor 1, cash is the king. Tapi kalau cash terus, lama-lama cash Anda jadi trash loh. Jadi Anda harus go to distress asset. Yang ketiga, emas dan perak. Yang keempat, bisnis yang produktif, menghasilkan cash flow yang tahan krisis. Kalau saya pribadi, saya hobi laundry. Anda tanya laundry, juga Anda boleh WhatsApp nanti ya. Anda WhatsApp ini, kalau Anda mau tanya laundry, Anda boleh tanya di nomor telepon ini, 0812 9-nya 3 kali, 7434. Nah, ini. Jadi Anda ada silakan 7434 ini. Langsung lari di mana ini? 0812. Ini Pak Herlambang ini partner saya. Pak Herlambang ya. 0812 9-nya 3 kali, terus kemudian 7434. Nah, ini posting. Nah, ini silakan Anda ini. Nah, ini Pak Herlambang. Nah, terus kemudian ini tadi. Jadi itu menurut saya bisnis yang anti resesi. Kemudian berikutnya, kemudian setelah keempat, yang kelima, lihat antisipasi uang ini mengalir kemana, termasuk peraturan pemerintah ini lagi kemana sih yang lagi in. Yang keenam, tentu saja kita harus melakukan ya tadi. Jadi yang keenam apa tadi Pak Diki? Yang keenam adalah kita soal peraturan pemerintah. Kita melakukan satu yang namanya high value skill. Kita belajar hal-hal yang penting dalam kehidupan ini, apa yang Anda harus high value skill. Berikutnya, yang ketujuh, ingat harus aset alokasi. Anda tidak boleh tunai semua, karena tidak ada yang namanya pasti, tidak ada. Yang pasti itu cuma katanya ya mati itu pasti gitu ya. Yaitu hukum alam ciptaan Tuhan. Jadi yang pasti itu sebetulnya perubahan itu sendiri, Tuhan sama hukum alam ciptaan Tuhan. Itu yang pasti gitu ya. Jadi untuk menghadapi perubahan yang pasti ini, kita pegang hukum-hukum alam ciptaan Tuhan dan iman kita bahwa Tuhan yang kita menjadi lebih baik kok apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita diminta untuk belajar, diminta untuk siap-siap, diminta untuk antisipasi, bukan bereaksi semata. Yes, Pak Min, semoga bermanfaat. Oke. Baik, terima kasih Patung. Terima kasih Patung atas sharing yang luar biasa. Saya yakin sekali Patung akan memberikan sebuah inspirasi yang banyak sekali, baik yang pendengar di Zoom maupun yang ada di IG. Dan ini merupakan hari yang bagus sekali, tanggal 20 bulan 5 tahun 20. Mari Bapak Ibu semua kita berikan jempol bersama-sama atas sharing Patung yang luar biasa untuk bercerita hari ini. Makasih Patung. Terima kasih semua. Yes. Thank you semua. Ayo, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dahsyat. Saya tunggu Anda yang mau nyumbang, please segera sumbang. Anda akan mendapatkan hadiah, gitu ya. Nanti akan diputus. Yes, mau nyumbang berapa? 100.000, 200.000, 3 juta, 10 juta, why not? Karena semuanya akan disumbangkan oleh Pak Min, gitu ya. Ayo kita berbagi. Nanti akan diinfo di grup, bukan di info grup, Patung juga tahu. Yes, oke. Terima kasih semuanya, dahsyat. Oke, mohon maaf apabila ada yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Habis ini yang IG saya jawabin sedikit sebentar, lanjut lagi, oke ya. Terima kasih. Oke, makasih. Oke, IG lanjut ya. Ini saya buka dulu biar jos, biar adem. Saking semangatnya keringatan. Wah, dahsyat. Ini saya mau jawab yang IG nih. Ya, oke, ada beberapa IG yang kita mau jawab. Yo. Ini ada banyak yang tanya tadi. Kalau properti Anda bisa tadi jadi maklar loh, gitu ya. Terus mana nih pertanyaannya? Wes, mana nih pertanyaannya? Kapan live IG-nya lagi ya? Nanti ya. Rencana 2 hari lagi dengan Titi Kamal gitu ya. Titi Kamal lagi mau, dan dia itu adalah investor yang luar biasa. Saya jual properti, dia beli. Dia beli itu Titi Kamal yang dahsyat luar biasa. Nih, yo pertanyaannya yang mana nih? Oke, semoga bermanfaat semuanya. Thank you atas jempolnya. Ini saya baru nanya lagi, baru naik. Lanjut sampai sahur, cocok. Lanjut sampai jam 12 malam. Ini mesti murid dong, disemparingin yang edan semua begitu ya. Oke. Invest perak, nah belajarlah terlebih dahulu. Anda cari money mall, tapi money mall juga begini. Saham Pak, saham. Saham.
Tapi ini tulisannya kebolak-balik gambar saham. Ya saya beberapa kali ngajar tentang share saham. Anda ikut ya, ikut seminar saya nanti Financial Revolution, saya akan share tentang grafik saham, termasuk grafik perak seperti apa. Itu selama 3 hari begitu ya. 2 jam sebelumnya enggak 2 jam, biasanya 4 jam, 3 jam setengah ngeyel terus sampai buka puasa sampai gini. Cara tahu properti tanah yang harga diskon bagaimana? Aduh, Anda keliling-keliling, Anda cari, Anda properti agen, Anda teleponin, Pak, saya investor, kalau ada yang properti, wah, banyak yang nawarin Anda. Jadi, hobi keliling, wah sekarang nggak boleh ya? Ya boleh keliling pakai masker, kalau ada yang tulisannya dijual, properti agen, Anda. Terus Anda search juga di rumah 1, 2, 3, di apa, itu banyak sekali yang gini, lah kok bisa tahu caranya harga diskon? Itu saya ngajar Property Risk Revolution 5 hari ya. Salah satu tip bagaimana kita bisa tahu harga diskon atau enggak, itu kenalan dengan agen properti, terus kenalan dengan notaris segitu. Apa harus datang? Enggak, sekarang bisa online. Anda notaris sudah ada segini mana? Pak, tanah segini harganya ini mahal atau murah? Malah dia seringkali yang memberitahu, ada loh yang murah, jangan beli situ, itu 3 juta, ini ada yang 2 juta, sebelah sini loh, malah notarisnya yang ngasih tahu. Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa harganya mahal atau murah? Ya, salah satunya dengan patokan misalnya harga pasar, tanya kanan kiri, tanya agen properti, tanya appraisal, yang paling mudah tanya appraisal. Kayak tadi saya di BCA ditanya, Pak Tung ini jadi beli nggak? Ini sudah dipres ada 3, disetujuin Pak. Dalam kondisi begini, saya kredit masih disetujuin oleh BCA, karena BCA menganggap bahwa saya dipercaya gitu ya. Tadi saya bilang, ada yang di Dharma Wangsa, ada yang di Pondok Indah, ada yang di Brawijaya, 3 disetujuin. Nah itu saya appraise, dengan saya appraise saya tahu. Oh kayak tadi, appraisal 28 miliar, orangnya nawarin 16 miliar, jadi murah tuh. Harga diskon atau enggak, salah satunya di appraisal. Appraisal bayar, 300.000 ada, yang gratis, banyak yang gratis. Anda search, kalau Anda ikut Property Risk Revolution, saya tak kasih list, jadi bank-bank yang memberikan appraisal gratis gitu ya. Misalnya sama-sama BRI, ternyata BRI sebelah sana gratis, sebelah sini bayar. Jadi tergantung pimpinan cabangnya. Ada yang di atas 5 miliar gratis, ada yang di atas 5 miliar malah bayar, di bawah 5 miliar malah gratis. Nah, ada yang bayar, tapi oke lah, jadi seru sekali, penting sekali itu ya. Jadi ini, ayo, ini lagi apa yang mau tanya, silahkan. Ini 1 atau 2 lagi ya. Oke. Pak, laundry, caranya jadi mitra bagaimana? Tadi 0811, 08, kalau mitra tadi 08, sebentar. Ini ya, jadi kalau mau jadi mitra, laundry 0812, terus kemudian 9-nya 3 kali, kemudian 7434. Ini laundry, TDW Laundry. TDW Laundromat, The Daily Wash Laundromat, Laundromat gitu ya. Pak Herlambang. Nah, ini Pak Herlambang partner saya. Terus silakan Anda hubungin Pak Herlambang. Nih Pak Herlambang ya. Terus ini saya semak. Nah, ini silakan Anda kalau Pak Tung caranya mengatasi rival yang suka banting harga dan menang pangsa pasar karena dia duluan yang buka, caranya bagaimana? Jadi jangan go head to head. Kecuali Anda menang model, Anda boleh head to head. Supaya tidak model head to head, Anda mulai ubah dan mulai tambah. Maksudnya apa? Mulai ubah dan tambah. Di dalam bisnis Anda ubah dan tambah. Anda kasih paket yang berbeda. Sama-sama jualan beras, Anda mulai paketnya kalau dia jualan 10 kilo, kita enggak. Jualan 8 kilo 700 gram. Beda ukurannya. Kemudian ketika mereka jualan rojo lele, kita tambah rojo lele dan pandan wangi kombinasi. Maksudnya apa? Dia rojo lele doang, ini pandan wangi. Kita kombinasi rojo lele dan pandan wangi. Nah ini kan jadi beda. Jadi ketika mereka jualan beras biasa, kita beras plus vitamin E. Jadi mulai membuat kategori baru sendiri yang berbeda dengan orang lain, karena jadi tidak ada rival lagi. Ini sangat-sangat penting ini ya, Pak Suryana. Untuk penjualan truk gimana? Ya alamat turun. Gini ya, kalau Anda tanya penjualan truk, alamat turun. Gini. Pak Tung, mungkin nggak sih insurans jiwa jualan secara online? Baru kemarin saya ngasih code, tadi siang juga masih code untuk insurance gitu ya. Jadi insurance kerjasama dengan bank, ini kita lupa, saya agen asuransi. Kita maju kepada CEO kita, kepada Chief National Marketing. Tadi saya baru ngomong kepada Chief National Marketing sebuah insurance begitu ya. Dihubungkan sama gini, sama yang orang agen asuransinya, ke Chief Nasionalnya, saya bilang, kerjasama dengan bank. Tadi sudah gabung dengan satu bank, ke nasabah-nasabah yang seru, kemudian kita undang dengan seminar yang menarik, ini Pak Peter Hu gitu ya, seminar menarik, diundi, berlian.
nasabah-nasabah prioritasnya dia, nasabah yang affluence dia, high network, istilahnya high network orangnya itu, jadi ultra high network juga iya, dan diundang dikasih hadiah cincin berlian. Cincin berlian kan relatif, ada yang 0,2 gram, 0,1 gram, tapi kan sudah cincin berlian. Imajinasinya wow, keren. Orang-orang kayak juga seneng kok diundi cincin. Topiknya menarik, cara bahagia ala Harvard University seperti apa, antisipasi krisis caranya bagaimana, gitu ya, aset alokasi bisnis Anda gimana, pembicaranya menarik, kemudian diundi, terus kemudian di siapa, kita kasih 3 step. Jadi pada waktu itu kumpul orang banyak, seminar pakai Zoom, dikasih 3 step minimal. Harga normal sekian, saya bilang sama asuransinya, Anda tetap mau cari margin yang sama tapi penjualannya 0 atau marginnya dikecilin jualannya banyak. Seperti ayam bakar Pak Brewok tadi toh. Jadi saya bilang diskon 50% bisa untung nggak? Masih untung tapi tipis. Oke, daripada data omset genjot gratis. Beli 1 gratis 1, jos. Nah, itu beli 1 gratis 1 langsung booming. Ya tetap dapat untung daripada biasa enggak dapat untung. Nah, saya bilang gitu, ayo didesain, kasih hadiah. Untuk 25 pertama diundi Mercedes-Benz. Nah, kurangi margin Anda. 40% komisi untuk ini, 20% digunakan untuk cashback, untuk hadiah macam-macam. Normal, hari ini dapat undian, hari ini juga dapat cashback, dapat hadiah langsung bagi yang closing hari ini. Nah, itu jadi tetap bisa. Insuran dijual online tetap bisa gitu. Bisnis peternakan tergantung ternaknya apa. Appraisal itu apa sih? Appraisal itu Anda bilang di bank, saya ada properti, tolong di appraisal. Harganya berapa? Dan ada kok independent appraisal juga ada. Cari independent appraisal. Appraisal itu orang mengukur ini properti harganya berapa. Itu yang paling enak. Dan saya biasanya appraise 1, 2, 3 bank, akibatnya saya tahu harganya mahal atau murah rata-ratanya. Kalau di bawah harga appraisal, apalagi di bawah harga NJOP, di bawah harga appraisal sampai 5%, saya tertarik itu deh. Oke, ini. Pak Tung tolong tanya, kalau dana cadangan ditaruh di mana? Deposito kah atau di mana? Saya taruh deposito. Breakable. Deposito yang breakable anytime. Jadi kok bisa nego sama banknya bahwa sewaktu-waktu boleh di break gitu ya. Nah, kemudian Pak jual beli perusahaan pakai nama perusahaan atau nama pribadi? Nama perusahaan lah gitu ya. Oke, Pak Tung, apa pendapat Bapak kenapa Tiongkok ngotot launching uang digital di tengah trade war dengan USA? Itu yang saya usulkan dari 2018 kepada Pak Jokowi. Kita yang launching mata uang digital kita duluan. Jadi kita kalau mata uang digital itu, uang kontrolnya jauh lebih gampang. Kemudian pajak karena tidak bisa lari lagi. Terus kemudian semuanya cashless. Korupsi jauh lebih akan berkurang. Nah itu digital. Dan lebih menarik lagi digital apa? Dapat duit begitu banyaknya tanpa bunga. Nih, sekali lagi ya, Pak Kim Hong gitu ya. Pendapat Pak Tung, Tiongkok ngotot launching uang digital. Karena uang digital itu menguntungkan sekali untuk negara. Jadi ceritanya mau ngurangi uang yang beredar gampang, masuk just hilangi just selesai. Jadi inflasinya berkurang luar biasa. Dan mata uang digital itu yang paling menarik tadi loh. Kayak Anda OVO, Anda GoPay, Anda Grab. Sekarang kan sendiri-sendiri. Kalau sekarang pakai PERI, pembayaran elektronik Indonesia atau BIP, bukan Alipay atau WePay. BIP, apa yang terjadi? BIP ditaruh di sini. Jadi semua yang OVO, yang semua GoPay, yang e-money-nya Bank Mandiri, flash-nya BCA, apapun semuanya harus kayak Mastercard atau Visa, kartunya harus ada ini. Semua harus ada logo PERI. Dan kalau logo PERI, 50% duitnya berada di Bank Indonesia. Aman nggak? Saya sudah ngomong ini ke Bank Indonesia, Ketua OJK ya, ke Pak Peri. Pak Peri belum ya. Kalau ke Pak Pungki sudah. Pak Pungki itu direktur untuk fintech-nya yang buat GBN, ke Gerbang Pembayaran Nasional itu. Nah, dulu saya usulannya ya menarik, tapi baru sedikit yang dijalankan. Kalau uang digital Indonesia dijalankan, itu inklusi keuangan jauh lebih cepat, seluruh desa nanti mendadak handphone yang murah-murah, yang paling penting bisa untuk transaksi keuangan, dan pakai QR Code saja, murah meriah. Daripada pakai POS yang pakai kartu kredit gini, wah POS mahal, sekarang pakai QR Code. Saya sampai survei ke Shanghai, survei ke Tiongkok, dan ternyata sebetulnya yang namanya uang digital ini, ternyata sangat-sangat saldonya itu yang luar biasa. Ketika uang digital, misalnya OVO, ataupun GoPay, ataupun gini, tahu nggak mereka punya dana triliun-triliunan di bank? Anda saldonya tidak bayar bunga, mereka dapat bunga. Nah, kalau ini pemerintah, lebih seru lagi. 50% Anda boleh pakai, wahai GoPay, wahai OVO, 50% harus masuk ke BI, BI bisa dapat dana ratusan triliun. Tidak pakai bunga, nggak usah nyetak duit. Woi. Seru toh? Itu usulkan kepada pemerintah ini sudah
Saya usulkan kepada pemerintah nih. Ada yang nanya, Pak Tung, gimana cara cari karyawan jago tepat sasaran seperti Pak Ilambang, partner laundry Bapak? Itu saya pilih dari total karyawan saya. Jadi karyawan saya kan banyak. Pak Ilambang termasuk paling setia, terus kemudian juga termasuk paling yang namanya boleh dikata jujur, kita tes berkali-kali ya jujur, ya kenapa tidak gitu ya. Jadi itu ada di Business Revolution, tunggu ya. Itu seminar saya 5 hari, ada cara teknik membuat karyawan jadi lebih setia, lebih loyal, terus kemudian produktif. Gini, saya termasuk orang yang rela berbagi. Jadi karyawan bagi saya cari yang peace, yang punya passion, punya integritas dan punya skill. Kalau dia punya passion, punya integritas, tidak punya skill, kita training. Kalau dia punya passion, punya skill, tidak punya integritas, kita keluarkan yang pertama kali. Dia punya passion, integritas, dan skill, kita promosi. Kalau dia punya skill dan punya integritas, tidak punya passion, kita kasih rangsang sistem komisi dan sistem bagi hasilnya yang jos gitu ya. Jadi saya pribadi, saya gini, kalau Anda mau cari karyawan ya harus rela berbagi. Saya rela berbagi kok. Modalnya berapa? Laundromat ada 200 juta sampai 700 juta. Tapi saya merasa bahwa 500 juta yang terbaik karena jumlah mesinnya cukup banyak gitu ya. Lupa apakah harus 500 juta? Bisa kerjasama. 5 orang 100 jutaan, jadi 20%, 50 jutaan, 10 orang, tetap bisa kok. Pak, new normal nanti kira-kira bakal apa yang booming gitu ya, prepare ke arah sana. Tentu saja bisnis online, yes. Kalau di awal-awal seperti tadi, mall begitu dibuka, langsung orang kangen, wah gerutu-gerutu ke mall. Tapi lama-lama ya sudah akan berubah jadi entertain di mall. Terus kemudian apa yang booming? Menurut saya ya properti booming. Kalau emas perak sekarang, tapi nanti begitu pindah ya kita akan masuk ke properti. Sektor pertanian, pertanian melimpah, tapi pemerintahan pasar bagaimana ngatasin? Ini tadi loh. Jadi siapa yang properti ini? Jadi Anda kayak sekarang cold storage itu akan menang. Jadi bisnis cold storage akan menang. Peternakan potong, beng, karena kalau nggak dipotong kan makan terus. Cold storage. Jadi termasuk saya dulu ngasih satu teman yang jualan restoran ayam gitu ya. Saya bilang go to cold storage. Karena begitu banyaknya ayam yang pada waktu ini. Begitu dia go to cold storage ya tampung terus, dijual murah sapu ayam 7.000 jual, sapu telan. Cold storage, potong, cold storage, bolong, cold storage. Nah, itu akan melimpah. Oke, silakan ini teman-teman. Saya terima kasih. Jadi semoga bermanfaat. Jadi kalau ada yang satu lagi last question ya, saya karyawan bagaimana bisa punya income tambahan, tapi bisa tetap fokus ke pekerjaan. Suara supaya adil, berarti di jam kerja ya Anda tetap fokus di pekerjaan Anda, selesai jam kerja ataupun Sabtu Minggu Anda mulai ngurusin bisnis Anda sendiri. Termasuk buka laundry, yang dimana tidak perlu terlibat terlalu banyak, atau Indomaret, atau kalau saya itu kos-kosan, kemudian Oyo gitu ya. Jadi itu akan membuat, dan kemudian bisa juga yang namanya, kalau supaya fokus pekerjaan itu dengan pasangan hidup. Kalau pasangan hidup tidak bisa, adik atau saudara yang kita pekerjakan untuk di bisnis yang kita punya, yang lebih bisa dipercaya, gini ya. Usaha wedding rontok tentu saja karena KUA tutup. Nah, terus caranya kemarin ada yang wedding, ya kita jual di depan toh. Ya belum tentu berhasil, tapi masih lumayan usaha bagi Anda yang mau wedding organizer. Anda mau deal sekarang, mau bayar di depan, saya kasih diskon 50%. Jadi ya ditarik duit di depan dan garansi uang kembali kalau Anda tidak jadi menikah, nggak usah bayar, balikin 100%, tapi duitnya aman dulu, terima duit di depan. Oke, ini saya senang. Penjualan mobil baru bagaimana? Kapan bisa pulih ya masih? Saya dengar turun 90%. Termasuk istri saya. Kemarin pameran BCA, kita mau ngambil Alphard Lexus gitu ya, yang Lexus, Alphard yang model Lexus, tapi yang modelnya kayak Alphard itu 3,5 miliar, tapi nggak keluar karena nggak keluar ya akhirnya sudahlah Alphard biasa gitu ya. Nah, Alphard biasa kena COVID begini, padahal sudah tanda jadi 10 juta, saya bilang cancel deh, istri saya nanti punya mobil nggak bisa jalan-jalan percuma nih pakai mobil lama dulu gitu ya masih bagus. Nah penjualan mobil tentu saja pasti sedikit banyak akan ngerim. Tapi kalau Anda persis seperti Toyota kemarin melakukan flash sale hanya dalam 2 hari diskon 100 juta untuk ini, wah gerutu. Istri saya kepengen beli. Jadi Fortuner diskon 100 juta, ini Innova diskon 100 juta, hanya khusus sampai terbatas. Jadi ada limitnya dan ada diskonnya, ada something yang istimewa, boom, itu dapat cash.
Nah, caranya bagaimana? Nah, itu ada andakan flash sale namanya. Semoga bermanfaat. Nah, oke, teman-teman, ini bagaimana cari partner itu Anda di bisnis nanti Revolution, Anda kalau mau belajar itu juga kita train. Kayak saya, terima kasih Tuhan, saya punya partner-partner yang luar biasa dahsyat gitu ya. Jadi semoga bermanfaat. Kalau ini bermanfaat, kasih jempol. Kalau Anda mau ikut seminar saya, sekali lagi, Anda mau ikut seminar saya yang namanya Financial Revolution, Anda juga bisa itu hanya bayar berapa ya? 200.000 atau berapa, bisa dapat 3 hari, terus nanti pada waktu online-nya dapat 3 hari, terus kemudian offline-nya nanti pada waktu live show-nya Anda juga dapat. Ini Financial Revolution. 3 hari bagaimana ternak duit, bagaimana mulai usaha tanpa duit, terus bagaimana uang mengejar kita seperti apa, terus kemudian financial ronsen seperti apa, konsep kaya yang nyaman itu seperti apa. Nah, kemarin 1.000 orang lebih yang daftar sampai tidak cukup Zoom-nya ya terpaksa ditunda untuk angkatan berikutnya. 0856 nomor teleponnya Pak Dimas ya. 0856 terus 109 terus 2200. Nah, ini Pak Dimas itu. Anda silakan daftar di sini Pak Dimas gitu ya. Ini silakan Anda yang tertarik. Ada yang mau tanya? Last one gitu ya. Last one. Seminar di Bali habis COVID. Jelas, saya ada seminar di Bali terpaksa saya tunda itu. Train for Firework Trainer. Bagaimana jadi Firework Trainer gitu ya. Ada yang mau tanya? Last question. Ini, sudah ikut kemarin Pak Marvin. Dahsyat hasilnya Pak Marvin. Silakan. Nah, ini yes, oke. Jadi Financial Revolution, Anda cek ini. Silakan yang mau tanya nih, yang last question ini. Ini. Saya mau tanya, untuk sektor pertanian, saya amatin masih belum beralih ke sistem online. Untuk mendapat patung, bagaimana ke depannya? Sama. Jadi sistem online itu membuat jadi yang namanya produsen jeruk, produsen apa, bisa langsung kepada pembeli, tidak lewat tengkulak. Itu jauh lebih bagus. Jadi kalau Anda bisa membuatkan aplikasi untuk mereka, yang dimana langsung ditampung market, dan di mana market tadi bisa ambil langsung dari online, kayak saya. Hari ini saya beli jeruk online dari Malang. Jadi orang beli jeruk, saya beli 20.000, kalau sudah sampai di sini ada yang 25.000, jeruk baby, saya bisa dapat 8.000, 9.000 langsung dari petani. Karena tadi dari online tadi. Jadi sektor pertanian, bagi Anda yang memberikan solusi online, kemungkinan Anda sukses, Anda akan jauh lebih dahsyat, lebih sukses. Oke ya, terima kasih teman-teman. Loh, betul toh. Ini kalau yang di Instagram saya 1,5 jam ya tidak dihentikan. Terima kasih IG, terima kasih pengertiannya. Jadi oke, sekali lagi teman-teman, saya tunggu Anda di seminar Financial Revolution 3 hari full, bukan 3 hari full kalau yang live. Kalau yang online cuma 2 jaman, prakteknya enggak lah, 2 jam, jam 2 sampai, biasanya sampai buka, kadang 12 sampai sahur, ya enggak lah, enggak. Tapi biasanya saya tambahin terus. Oke, dahsyat semua, sekali lagi, saya doakan semua Anda tambah sehat semua, seger sukses. Ingat ya, ada 6 hal dalam kehidupan Anda yang harus Anda perhatikan dan Anda lakukan setiap hari. Bijaksana, supaya Anda bijaksana apa? Belajar terus tiap hari. Caranya belajar, luangkan waktu 10 menit aja untuk baca buku. 10 menit. Baca kitab suci Anda masing-masing, at least 2 pasal. Kemudian yang kedua, sehat panjang umur, olahraga, tidur cukup, minum yang cukup, minum vitamin, pikiran yang damai, bahagia, bersyukur, meditasi, top man gitu ya. Push up, squat, plank, ya yang tidak bisa dilakukan orang lain, Anda lakukan sendiri. Yang ketiga, keluarga harmonis, ya tetap WA call, video call ke orang-orang yang Anda cintai. Kalau yang sudah bisa dipeluk karena bebas sama-sama bebas COVID atau sudah sepuh ya dipeluk-peluk, ini keren. Kemudian yang keempat adalah tentu saja Anda harus meluangkan waktu untuk jadi kaya, belajar ilmu jadi kaya, belajar marketing, belajar bisnis, belajar investasi, belajar macam-macam. Nah, kemudian yang kelima, Anda harus bahagia, pasti belajar meditasi, belajar bersyukur, terima kasih Tuhan. Yang keenam, belajar untuk bermanfaat untuk orang banyak. Caranya gimana? Sharing apa yang Anda tahu ke banyak orang. Semoga bermanfaat. Saya Tung Bisa Waringin mengucapkan salam dahsyat.